Salam bagi para sahabat Embassy dimanapun berada. Kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi. Adapun judul bahasan kita kali ini adalah Tritunggal dalam Kaidah Biblika. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe karena ada banyak tema-tema penting lainnya yang akan kita bahas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, hari-hari ini Tritunggal sedang menjadi pembahasan hangat. Karena itu, kita akan mengkaji hal tersebut bertolak dari 3 dasar penting terkait kebenaran Tritunggal dalam iman Kristiani. Yang pertama, dasar biblika. Yang kedua, dasar pengakuan iman rasuli. Dan yang ketiga, dasar statement para bapak gereja. Yang pertama, dasar biblika. Sesuai dengan judul di atas, Tritunggal dalam Kaidah Biblika, maka dasar biblika merupakan dasar paling utama. Kedua dasar lainnya yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan para bapak gereja tentu bertolak dari dasar biblika tersebut. Kalau kita memeriksa Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa konsep tentang Tritunggal mewarnai seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Sekalipun istilah Tritunggal tidak secara langsung tertulis di dalam Alkitab, tetapi konsep tentang Tritunggal terekam dengan sangat baik di dalam Alkitab. Karena itu, saya akan mengutip 2 ayat penting untuk mewakili banyak ayat-ayat lainnya sehubungan dengan Tritunggal. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26, versi Indonesian Modern Bible akan saya bacakan, bunyinya demikian. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Ya. Yang kedua, Yohanes 14 ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik hatinya, kalau hanya satu pribadi dengan 3 karya, 3 fungsi, 3 sifat, 3 peran, maka tidak mungkin Alkitab memakai kata jamak kita dan kami. Lebih cocoknya kata aku yang digunakan. Kata kita dan kata kami digunakan karena kedua ayat ini berbicara tentang kejamakan pribadi Elohim. Ya, kejamakan pribadi Elohim, yaitu pribadi Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus yang esa. Kalau hanya satu pribadi tunggal atau yakid, maka tidak memakai kata jamak kita dan kami. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan para bapak gereja. Jika demikian, apakah orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Tidak sama sekali. Ya, hanya ada satu Elohim saja, tetapi dalam 3 hipostasis, 3 pribadi yang satu, ya, atau yang esa. Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus sama-sama memiliki pikiran, sama-sama memiliki perasaan, dan sama-sama memiliki kehendak. Tetapi
kehendak yang satu dalam keilahian. Tentu saudara-saudara yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, pasti itu pribadi. Tidak mungkin bukan pribadi. Maka Tuhan yang benar-benar Tuhan haruslah Tuhan yang tri dalam hipostasis dan tunggal dalam hakikatnya, yang kita kenal dengan istilah Tritunggal atau Trinitas. Tuhan yang tidak Tritunggal bukanlah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Itu adalah teos-teos palsu yang tidak diberitakan oleh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mengapa? Karena sebagai Elohim atau Theos, di dalam diri Sang Bapa ada Sang Firman atau kalam nafsi, ya, kalam nafsi atau nepes, dan rohnya dalam kekekalan. Karena tidak mungkin Sang Bapa tidak punya firman, dan tidak mungkin Sang Bapa tidak punya roh. Firman-Nya dan rohnya sama-sama tidak pernah diciptakan. Firman-Nya dan rohnya telah ada dalam kekekalan dalam diri Sang Pencipta yang tidak diciptakan itu. Jika Sang Firman itu diciptakan, sebagaimana diyakini oleh SSY dan semacam itu, maka konsekuensi logisnya ada bagian dalam diri Sang Pencipta yang adalah ciptaan. Nah, yang model begini itu setengah pencipta dan setengah ciptaan. Sudah pasti itu adalah Tuhan palsu. Jika Sang Firman itu diciptakan, maka ada masa di mana Tuhan tak punya firman. Pada masa itu dia adalah Tuhan yang bisu, dan sudah pasti itu adalah Tuhan palsu juga. Demikian juga jika Elohim tak punya roh, maka itu adalah Tuhan yang mati, yang tidak punya daya hidup di dalam dirinya. Dan sudah pasti juga itu adalah Tuhan palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah alasannya dari aspek logis biblikal bahwa Elohim yang benar-benar Elohim haruslah Elohim yang Tritunggal, yaitu yang punya firman dan punya roh di dalam dirinya. Makanya saya heran, kok masih saja ada pendeta dan orang yang menolak Tritunggal. Lalu Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang bagaimana? Apakah Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tak punya firman dan tak punya roh? Nah, ini masalah. Sepanjang mereka mengakui bahwa Tuhan punya firman dan punya roh di dalam dirinya, maka mereka sudah menganut Tritunggal. Sebenarnya, ya, Sang Bapa, Sang Putra atau Sang Firman dan Roh Kudus masing-masing adalah pribadi yang setara, sehakikat dan tak terpisahkan, serta perikorisis atau saling mendiami satu dengan yang lainnya. Tetapi tetap dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika Sang Firman keluar dari Sang Bapa dan menjadi manusia, atau kepadanya ditambahkan natur kemanusiaan, di dalam diri Sang Bapa tetap ada Sang Firman itu. Dia ada di bumi sekaligus tidak berkurang dan tidak habis di surga. Dan yang kedua, karena dia maha hadir atau omnipresent, dia ada di bumi dan pada saat yang sama
juga dia tetap ada di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, tidak ada istilah di surga kosong firman. Saat sang firman menjadi manusia, itu hanyalah statement orang-orang bodoh yang tidak menggunakan akal budinya, yang bisanya hanya mengejek dan mengolok. Walaupun ketiga hipostasis ini dapat dibedakan satu dengan yang lain, tetapi ketiganya tetap adalah satu Elohim saja. Ya, itu dari aspek atau dasar biblika. Yang kedua, dasar pengakuan iman rasuli. Selain Alkitab sebagai dasar paling utama, pengakuan iman rasuli adalah bukti otentik lainnya yang meneguhkan kebenaran Tritunggal. Karena di dalamnya memuat tentang pokok-pokok iman Kristiani tersebut, yaitu aku percaya kepada Sang Bapa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Para rasul tahu betul bahwa akan terjadi penyesatan masif yang akan merongrong gereja Tuhan di kemudian hari. Karena itulah menurut tradisi gereja purba, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, saat para rasul kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka mereka sepakat untuk membuat kredo iman sebagai benteng pertahanan untuk melawan bidat yang dikenal sebagai pengakuan iman rasuli, ya, atau Apostle Creed. Kesepakatan bersama ini dibuat sebelum mereka saling berpisah satu dengan yang lainnya. Dan pada tahun 150 Masehi oleh gereja yang kudus dan satu, waktu itu belum terjadi skisma, kembali diikrarkan bersama sebagai pedoman iman untuk membentengi diri terhadap bidat yang akan merongrong gereja. Pengakuan iman rasuli ini memuat tentang pokok-pokok iman Kristen yang sangat fundamental sehubungan dengan kristologi yang biblika. Khususnya ikrar iman tentang Tritunggal, yaitu ikrar untuk percaya kepada Sang Bapa, percaya kepada Sang Putra, Yesus Kristus, dan percaya kepada Sang Roh Kudus, yang adalah Elohim yang Esa. Sehingga kemanapun mereka pergi untuk mewartakan kabar baik dalam misi global sampai ke ujung-ujung bumi, mereka tetap mempunyai pegangan dan panduan iman yang sama. Dari pengakuan iman rasuli ini kemudian dikembangkan sebagai bahan dasar katekisasi tentang pokok-pokok iman Kristiani. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Kristus kasihi, karena begitu pentingnya doktrin tentang Tritunggal ini, kemudian dalam tradisi gereja-gereja ditambahkan lagi dalam bentuk doksologi secara hurufiah dari kata doksa yang artinya kemuliaan dan logos yang artinya firman, yaitu doa pujian atau himne pendek yang ditujukan kepada Tritunggal yang biasa dilakukan dalam satu ibadah Kristiani. Bunyinya begini: kemuliaan bagi Sang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, jadi sebenarnya doksologi seperti ini adalah bentuk penegasan kembali dari pokok iman Kristen yang sudah tertuang dalam pengakuan iman rasuli untuk melawan para bidat anti-trinitas. Dalam gereja-gereja Protestan kita sering mendengar himne pendek, hormat bagi Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Ini juga sama, ya, doksologi iman kepada Tritunggal Maha Kudus.
Ya, dan yang ketiga, dasar statement para bapak gereja. Selain Alkitab dan para rasul dengan kredo iman yang mereka cetuskan, ternyata para bapak gereja juga mendukung kebenaran iman Kristiani tentang Tritunggal tersebut. Ya, yang pertama Theophilus dari Antioquia, meninggal tahun 183 Masehi. Theophilus mencetuskan istilah triados, suatu kata Yunani yang digunakan untuk mengacu kepada Trinitas, yaitu pribadi Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Ya, ada di dalam Tu Autolycus, Book 2, chapter 15. Istilah triados yang dicetuskan oleh Theophilus ini sudah pasti berakar dari konsep Tritunggal yang sudah ada sebelumnya, yaitu di dalam Alkitab dan pengakuan iman rasuli. Akan tetapi ada saja kelompok-kelompok tertentu yang berdalih bahwa istilah Trinitas atau Tritunggal tidak tepat karena tidak ada di dalam Alkitab, katanya. Mereka mengatakan lebih alkitabiah menggunakan istilah monoteisme ketimbang Trinitas. Padahal kata monoteisme juga sama, tidak ada di dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah istilah yang baru muncul pada abad 17 oleh Henry Murray. Yang kedua, Bapak Gereja Irenaeus dari Lyon. Ia adalah murid Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Dalam bukunya Against Heresies, melawan bidat, bagian prakata, ia mengatakan bahwa hanya ada satu Theos atau Elohim yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Statement Irenaeus ini telah menghancurkan argumentasi banyak orang mengatakan tidak ada istilah 3 pribadi. Jelas cucu rohani dari Rasul Yohanes ini mengatakan ada 3 pribadi. Dan sudah pasti lebih dapat dipercaya ketimbang tafsiran-tafsiran spekulatif di zaman modern ini. 3 pribadi di sini jangan berpikir 3 pribadi fisik dan matematis. Tetapi ini berbicara 3 pribadi yang metafisik dan ontologis. Sang Firman dan Rohnya sudah ada bersama Sang Bapa dan satu dengannya dalam kekekalan. Hal ini disebut satu kompleks atau ekat, bukan satu tunggal atau yakit. Dan Sang Firman itulah yang menjadi manusia, bukan Sang Bapa. Selanjutnya soal Kejadian 1 ayat 26 tertulis kalimat, baiklah kita menjadikan manusia, ya, dan seterusnya. Irenaeus mengatakan, Tuhan tidak berbicara kepada para malaikat, melainkan kepada Sang Putra dan Roh Kudus. Artinya Sang Bapa tidak berbicara kepada makhluk-makhluk sorgawi yang tidak sederajat dengan dirinya untuk menciptakan manusia. Melainkan Sang Bapa berbicara kepada pribadi yang setara dan sehakikat dengan dirinya, yaitu Sang Firman dan Roh Kudus. Berbicara itu harus kepada pribadi, tidak bisa berbicara kepada peran, tidak bisa berbicara kepada fungsi, tidak bisa berbicara kepada karya. Dengan demikian, Irenaeus melawan pengajaran Yahudi yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 kata kita di situ, Tuhan sedang berbicara kepada dewan surgawi, yaitu para malaikat dan makhluk-makhluk surgawi lainnya. Kalau Sang Bapa berbicara dan mengajak Sang Firman dan Roh Kudus untuk menciptakan manusia, maka Sang Firman dan Roh Kudus haruslah pribadi yang setara dan sehakikat dengan dirinya.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah kata jamak yang mengacu kepada kejamakan pribadi Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Karena ketiganya merupakan pribadi yang setara dan sehakikat. Kalau hanya sekedar fungsi, sifat, peran, atau keberadaan yang bukan pribadi, maka tidak bisa ada relationship. Bapak Gereja yang ketiga, Hippolytus dari Roma, tahun 190 Masehi, mengatakan bahwa hanya ada satu Theos, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapapun yang menghilangkan salah satu dari ini gagal memuliakan Tuhan dengan sempurna. Masih ada statement dari bapak-bapak gereja yang lainnya tentang hal ini, tetapi saya rasa cukup mengutip 3 orang ini sehubungan dengan konsep Tritunggal untuk mewakili yang lainnya. Dalam perkembangannya, untuk menjelaskan hal tersebut, orang mulai menggunakan banyak analogi. Tetapi sayangnya tidak ada satupun analogi yang benar-benar pas untuk menjelaskan tentang Tritunggal itu. Dan analogi yang paling sering digunakan adalah manusia. Karena manusia dianggap memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi tetap satu orang atau satu pribadi yang dimaksudkan. Maka mereka yang menolak Tritunggal yang biblika dan rasulia mengatakan Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus adalah 3 karya saja, 3 fungsi saja, 3 peran saja, 3 manifestasi saja, 3 sifat saja, 3 elemen saja dalam satu pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, penjelasan seperti ini punya kelemahan fatal. Karena hubungan saling berelasi, saling mengasihi satu dengan yang lain, hanya dimungkinkan oleh yang namanya pribadi. 3 karya, 3 peran, dan 3 fungsi nggak bisa saling mengasihi. Maka Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus haruslah merupakan pribadi yang berbeda. Jika hanya satu pribadi, bagaimana mungkin bisa ada saling berelasi dan saling mengasihi? Ada banyak ayat yang bisa dikutip sehubungan dengan relationship antara 3 pribadi ini. Misalnya Yohanes 14 ayat 31, Sang Putra mengasihi Bapa. Yohanes 17 ayat 23, Sang Bapa mengasihi Putra. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, Aku, Sang Putra, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Sang Bapa, akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Artinya, yang berbeda dari Sang Bapa dan Sang Putra, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Relationship seperti dalam ayat-ayat di atas hanya mungkin terjadi bila ada 2 atau lebih pribadi yang terlibat di dalamnya. Bahwa pribadi Sang Putra bukan pribadi Sang Bapa, pribadi Sang Bapa dan pribadi Sang Putra bukan Sang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain, pribadi yang berbeda dari pribadi Sang Putra dan pribadi Sang Bapa. Dengan demikian, saudara-saudara yang saya kasihi, istilah 3 pribadi Elohim itu berdiri kokoh di atas dasar Alkitab, pengakuan iman rasuli, dan penafsiran dari orang-orang yang dapat kita percayai, yaitu para bapak gereja, yang mewarisi ajaran yang alkitabiah dari para rasul. Karena itu, terkait dengan doktrin-doktrin primer iman Kristiani, kita harus lebih berhati-hati. Jangan coba-coba membuat tafsiran-tafsiran
spekulatif. Sehingga analogi roh, jiwa, dan tubuh untuk menggambarkan Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus tetap memiliki keterbatasan. Coba periksa dalam Alkitab. Tidak pernah ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menggunakan kata kita untuk mewakili roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menggunakan kata kita untuk mewakili roh, jiwa, dan tubuh. Yang digunakan adalah aku. Karena roh, jiwa, dan tubuh bukanlah pribadi-pribadi tersendiri dalam satu manusia, melainkan unsur-unsur yang ada dalam satu pribadi manusia, sehingga tidak dapat menggunakan kata kita untuk mewakili roh, jiwa, dan tubuh, melainkan kata aku yang digunakan. Memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, tetapi gambar dan rupa di sini bukan untuk mewakili kejamakan pribadinya, melainkan sifat-sifatnya seperti dapat mengasihi, punya kebaikan, dan lain sebagainya. Sehingga beda antara manusia dengan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh bukan pribadi masing-masing, melainkan satu pribadi saja. Tetapi Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi sendiri-sendiri. Ya, 3 pribadi, 3 hipostasis dalam satu usia atau satu hakikat keilahian. Ya, itu bedanya. Maka tidak ada analogi yang benar-benar tepat untuk dapat menggambarkan tentang Tuhan, termasuk analogi roh, jiwa, dan tubuh. Karena tidak ada sesuatu pun atau apapun atau siapapun yang dapat dibandingkan atau disamakan dengan Tuhan, termasuk manusia. Karena Elohim itu bukan manusia. Ya, Yesaya 40 ayatnya yang ke-25, versi literal bunyinya begini. Dan kepada siapakah engkau akan membandingkan aku atau menyamakan aku? Yang Maha Kudus berfirman. Ya. Semua analogi yang digunakan untuk menjelaskan tentang Tritunggal hanya bisa berfungsi sebagai pembuka saja. Diperlukan penjelasan lebih lanjut yang lengkap dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti Alkitab. Orang yang menolak Tritunggal adalah orang yang melawan Alkitab. Karena Tuhan yang benar yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Tuhan yang Tritunggal, yang memiliki firman dan roh yang tidak diciptakan di dalam dirinya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akhirnya sampai di sini dulu bahasan kita kali ini dengan saya Bung Johan. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berbeda. Sekali lagi silakan subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share untuk pengembangan pelayanan ini. Sekaligus Bapak Ibu juga bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Shalom alaikum besem Yeshua Hamasiah. Damai sejahtera bagi semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.